Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik Karunia Budi Lestari, NIM C1L023100005 dari kelompok 3A dengan koas Bang Asdi. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan dan tutorial mengenai analisis permukaan lahan dengan pembuatan peta kontur dan kelerengan. Jadi teman-teman, dalam analisis permukaan ini kita akan menampilkan data secara 3 dimensi. Maka kita akan menggunakan data DEM atau Digital Elevation Model. Data DEM adalah data digital yang memberikan informasi bentuk topografi permukaan bumi dalam bentuk data raster. Apa itu data raster? Jadi data raster itu adalah data yang berupa piksel dan tersusun dalam baris dan kolom. Oke, jadi untuk analisis permukaan lahan pada praktikum ini, kita akan membuat peta kontur dan kelerengan. Apa itu kontur? Jadi kontur adalah garis-garis pada peta yang memiliki ketinggian berdasarkan suatu tempat atau area tersebut di mana area tersebut berada. Kemudian sedangkan kelerengan itu adalah perbandingan antara beda tinggi atau jarak vertikal suatu lahan atau lokasi dengan jarak mendatarnya. Begitu teman-teman. Jadi kita langsung saja ya ke bagaimana cara pembuatan peta kontur itu sendiri. Nah, sebelumnya teman-teman harus menyiapkan data DEM terlebih dahulu, data DEM wilayah yang akan dianalisis permukaannya. Di sini kita add data. Nah, kita cari di sini saja folder connection. Di sini saya sudah ada data DEM untuk provinsi NTB. Kita add. Nah, begini bentukannya ya teman-teman. Sebelumnya kita ke properties terlebih dahulu, kemudian ke simbologi. Di stretch ini kita apply aja supaya dia. Nah, begini. Kemudian add data lagi untuk batas administrasinya. Saya mau pakai Kota Bima, Kecamatan Asakota. Sini kita masukin administrasi Kecamatan ARSHP. Nah, di sini sudah terlihat Kota Bima ya teman-teman. Sekarang saya mau cari, nah ini ya, saya mau cari Asakota, mau pakai Asakota. Ya benar ini Asakota teman-teman. Langsung aja kita select picture, kemudian kita ke geoprocessing lalu klik. Kita input administrasinya ini. Oh lama ya? Oke. Kemudian klik features-nya juga pakai administrasi kecamatan. Lalu oke. Oke, tunggu dulu teman-teman. Nah, sudah seperti ini. Jadi untuk layer yang kedua ini kita hapus saja. Oke, teman-teman. Kemudian untuk memotong data raster yang ini, data DEMS Pulau NTB, karena kita mau pakai yang asal kota aja, teman-teman bisa ke tools, Art Toolbox, kemudian ke Data Management Tools. Nah, di sini teman-teman cari raster. Oh ini. Kemudian ke raster processing. Nah, klik. Oke. Untuk input rasternya itu teman-teman taruh aja yang ini. Dan ini, kemudian untuk outputnya itu yang administrasi. Dan ini kita centang. Oke. Nah, ini dia yang terbaru. Kita ganti namanya dulu aja teman-teman jadi asal kota. Gitu ya. Oke. Ini kita bisa hapus aja atau centang. Kemudian ini juga. Nah, begini jadinya teman-teman. Kita hapus dulu aja ya. Supaya tidak ramai. Oke, selanjutnya kita ke Art Toolbox lagi di sini. Lalu kita ke 3D Analysis. Saya mau tutup ini dulu deh. Oh, nanti aja. 3D Analysis. Kemudian ke Raster Surface. Setelah itu, karena kita mau buat kontur, tak kontur, jadi kita pilih kontur yang ini, teman-teman. Nah, untuk inputnya itu, teman-teman bisa masukin yang sudah kita klik tadi. Input. Nah, untuk kontur interval. Jadi, kontur itu ada dua. Ada interval minor dan interval mayor. Nah, untuk minornya ini, teman-teman bisa pakai 10. Jadi, sesuaikan saja misalkan dengan interval kontur yang akan dipakai. Itu. Kemudian klik oke.
Nah, ini kita ganti dulu jadi minor. Ini interval minornya 10 miliar. Enggak dong. Kemudian lagi ke mana dia tadi? Ini sama caranya teman-teman, cuman bedanya di kontur intervalnya itu sekarang kita pakai 50 karena ini untuk interval mayornya. Aduh. Jadi kontur intervalnya ini nanti bakal kelihatan teman-teman gimana perbedaannya. Misalkan nih, jadi makin banyak kontur intervalnya itu nanti makin jarang garis-garisnya ini, garis-garis konturnya. Kalau makin dikit intervalnya, ya makin rapat garis-garisnya ini teman-teman. Oke, ini untuk kontur, peta kontur. Selanjutnya, oh ya, kita ganti warnanya dulu aja kali ya biar agak bagusan dikit. Oke, ini. Oke. Ya, sama aja. Oke, lanjut. Sekarang kita ke kelerengannya. Nah, tadi kan ini sudah jadi ya untuk peta konturnya, untuk konturnya. Nah, sekarang ke kelerengan. Teman-teman buka lagi toolbox-nya, kemudian di 3D Analysis sama raster surface, dan tadi karena kita bikin kontur ya, pilih kontur. Sekarang untuk kelerengannya pakai slope. Untuk inputnya sama, pakai yang ini. Gitu. Kemudian kita klik. Oke. Ini jadinya teman-teman. Nah, di sini kita klik kanan. Ke properti. Setelah itu di classes ini kita pakai 5 karena ada 5 kategori yang akan kita pakai di modul. Jadi ini saya lihatin modulnya ya. Nah, ini ada 5, ada datar, landai, agak curam, dan sangat curam, ada 5. Kita sesuaikan teman-teman. Untuk classify-nya di sini untuk break. Oh ya, sebelumnya kita ganti metodenya ini jadi manual. Untuk break values-nya ini kita sesuaikan sama yang di modul tadi. Misalkan yang ini. Aduh. Nah, misalkan ini. Dari 0 sampai 8 datar, 8, 15 landai, 15 ke 25 agak curam, dan seterusnya seperti itu. Oke teman-teman, kita ganti ini jadi 8. Ini 8. Ini 15, 25, 40. Nah, ini kita biarin aja teman-teman karena ini udah lebih dari 40. Dan oke. Nah, di sini tuh labelnya kita ganti sesuai kategorinya tadi. Dari 0 sampai 8 itu apa? Datar, kemudian landai, agak curam, sangat curam. Aduh. Nah, kalau udah begitu kita apply, lalu oke saja teman-teman. Nah, begini jadinya ya teman-temanku. Kemudian lanjut ke 3D Analysis. Sekarang kita ke raster class. Tadi kita di raster survey, sekarang raster reclass. Kemudian reclassify. Nah, inputnya kita pilih yang slope, yang ini. Sama classify-nya ini kita pilih 5. Kelasnya 5, metodenya sama manual. Nah, privilege-nya juga kita ganti seperti tadi. 8, 15, 30, 25, 40. Ya kan benar, mari kita cek. Oke, benar. Nah, kita oke saja. Kemudian ini nggak usah diganti. Nah, ini dia yang udah di reclassify. Kita klik kanan lagi teman-teman. Open attribute table. Nah, di sini kita bakal buat keterangan baru, tabel baru, dimana itu isinya keterangan dari reclassnya yang ini. Seperti biasa kita ke add field. Sini kita taruh kelas sesuai kelas yang di modul ya. Pilih text, oke. Nah, untuk mengeditnya ini teman-teman ke editor dulu, start editing. Tadi untuk yang pertama itu apa ya?
datar ya, dia datar. Kemudian lantai agak curam dan sangat curam. Oke, kita edit lagi, save edit, selalu stop editing. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita ke Art Toolbox lagi, ke Conversion Tools. Yang ini teman-teman, aduh, yang ini. Kita ke Conversion Tools, lalu pilih From Raster, dan Raster to Polygon. Nah, untuk inputnya itu, teman-teman, yang ini, free class yang ini, masukin. Untuk fieldnya, kita pakai kelas yang tadi udah kita bikin di attribute tabelnya itu. Pakai yang ini, keterangannya. Kemudian klik OK saja. Nah, begini jadinya, teman-teman. Begini jadinya. Wow, sangat tajam. Nah, ini kan bentukannya ini masih tajam-tajam gimana gitu. Kayak benang kusut. Kita bakal generalization. Atau kita smooth, memperhalus garis-garis ini, teman-teman. Poligonnya kita halusin, garis-garisnya ini kita halusin supaya dia nggak tajam-tajam seperti ini. Caranya itu kita ke Art Toolbox. Kemudian kita ke kartografi. Di sini ada generalization. Pilih. Kemudian kita ke smooth polygon. Klik smooth polygon. Lalu input yang ini, yang sudah di data raster yang sudah kita request. Nah, untuk smoothing algoritmenya ini ganti jadi Bezier interpolation. Ya, gitu ya bacanya. Ya udah. Oke. Nah, kita tunggu teman-teman sampai dia nanti muncul centang di sini. Kita tunggu selama mungkin yang dibutuhkan. Mungkin agak lama ya, nanti kita percepat atau skip teman-teman supaya nggak terlalu panjang videonya. Oke, sudah seperti ini teman-teman. Kelihatan kan nih garis-garisnya udah mulai halus sedikit, enggak lumayan lah bentukannya ya. Nah, ini di sini kita ganti warnanya. Aduh. Kita ganti warnanya ke properties, kemudian di simbologi dan di nah ini untuk value fieldnya itu ganti pakai kelas yang tadi. Kemudian ini kita centang, lalu add values. Seperti ini teman-teman jadinya. Kita apply. Oh ya, ini kalau mau diganti warnanya, teman-teman bisa di color yang ini. Sesuai preferensi masing-masing saja. Gimana maunya. Oke, kita play aja langsung. Nah, begini jadinya. Wow. Tuh. Begitu. Lucu. Tapi saya mau ganti ini aja deh. Ya, jadi gini, setelah saya ganti warna ini, garis konturnya itu. Oh ya, ini lupa tadi ganti namanya. Ini namanya Mayor. Aduh, tetapkan caption. Mayor 50M. Jangan lupa diganti ya nanti di awal teman-teman. Saya lupa tadi. Oke, ini udah jadi. Sekarang lanjut ke layout. Teman-teman bisa lihat bagaimana cara pembuatan layout di video sebelumnya. Jadi di sini nanti saya langsung aja ya. Oke, baik teman-teman. Jadi beginilah hasilnya setelah di layout ya. Nah, ini yang belum di layout. Terus setelah kita layout, jadinya kayak gini. Untuk pembuatan layoutnya, teman-teman bisa cek video sebelumnya pada acara 5 kemarin. Oke, mungkin cukup sampai di sini video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.